Nah, itu sebab eksternal, khusyuk. Nah, tapi kata Allah di ayat ini ada sebab yang paling menentukan agar engkau bisa menikmati ibadah, bisa mendapatkan khusyuk dalam salat itu. Apa kata Allah? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Setiap kamu salat, kata Allah, yakinlah bahwa engkau akan menghadap Tuhan dan akan kembali kepadanya setelah salat selesai. Ibu bapak, kalau ingin khusyuk, jangan pernah meyakini ada salat setelah salat itu. Itu cara khusyuk. Ibu bapak yang salat isya tadi, jangan pernah berkeyakinan subuh besok akan salat. Kalau bapak ibu masih yakin subuh besok masih salat, tidak akan pernah khusyuk. Khusyuk itu kata Allah kalau engkau meyakini setiap salat itu salat terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kita baca ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu teramat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu artinya surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Jadi kata Allah, satu, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Jadi kita disuruh kalau ada kesulitan, persoalan, masalah, kata Allah, datanglah kepada Allah, minta tolonglah, tapi dengan dua perkara, sabar, salat. Orang yang sabar buktinya salat, dan salat membutuhkan kesabaran. Makanya kata Allah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kenapa kita disuruh minta tolong dengan sabar dan salat? Karena begini Bapak Ibu. Pertama, kenapa kita disuruh minta tolong dengan sabar dan salat? Tidak selalu permohonan kita itu datangnya secepat yang kita inginkan. Maka dalam minta tolong itu perlu sabar. Nabi Musa, kalau Bapak Ibu baca nanti surat Yunus ayat 89 dan 90. Nabi Musa itu minta kepada Allah agar Fir'aun segera dihancurkan. Karena tidak mampu lagi rasanya menghadapi kezaliman Fir'aun itu. Ya, karena sudah berada di puncak pembangkangan. Kata Allah, iya akan dihancurkan. Tetapi jarak doa Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu 40 tahun. Lama ya. Dia berdoa agar Fir'aun segera dihancurkan Allah. Ternyata permohonan Musa dan Harun 40 tahun kemudian baru terwujud. Itu kalau tidak sabar, dia akan mengulur bilu lah gitu ya. Tapi tidak, dia terus berdoa. 40 tahun baru dijawab. Itu kenapa
Buktinya wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ini kenapa? Di luar. Dalam. Oke. Bapak Ibu kalau baca kisah misalnya Nabi Ibrahim minta anaknya di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak ya Allah. Beri saya anak ya Allah. Itu Nabi Ibrahim minta anak itu 80 tahun kemudian baru dapat Ismail. Coba bayangkan lamanya tuh Pak. 80 tahun. Makanya diberi nama Ismail itu. Ismail itu artinya Tuhan sudah mendengar. Isma itu mendengar, El itu Tuhan. Jadi Ismail itu Tuhan sudah mendengar. 80 tahun dia berdoa baru dapat anak. Tidak sabar nama itu Pak. Tidak selalu Pak permohonan kita ini cepat datangnya Pak. Makanya kata Allah wasta'inu bis sabri. Minta tolonglah dengan kesabaran, jangan tergesa-gesa. Nabi Zakaria siang malam minta anak. Ibu kalau baca nanti surat Ali Imran mulai ayat 37 ke bawah atau nanti surat Maryam mulai ayat yang ke-1 itu. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berilah saya anak yang baik. Beri saya anak. Siang malam minta anak. Usia 90 tahun baru dapat anak. Coba bayangkan Ibu ya. 90 tahun kemudian dapat anak. Apa tidak perlu kesabaran tuh Pak? Bapak berdoa baru setahun 2 tahun. Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Zakaria 90 tahun. Ya. Nabi Yakub ya, dia berdoa, fasabrun jamilun wallahul musta'an. Dia berdoa agar dikumpulkan dengan anak-anaknya kembali ketika Nabi Yusuf ya dibuang. Dia berdoa kumpulkan dengan anak-anaknya. Itu Nabi Yusuf dibuang usia 12 tahun. Ada yang mengatakan usia 10 tahun Nabi Yusuf dibuang. Usia 40 tahun baru ketemu. 30 tahun menanti. Makanya memang berdoa itu perlu sabar Bapak Ibu. Itu kenapa Allah mengatakan minta tolonglah dengan sabar. Jangan Bapak Ibu tergesa-gesa yang kita minta itu segera dapat. Sabar dulu. Minta terus. Pada waktunya Allah akan kasih. Nah, kenapa salat? Kenapa wasta'inu bis salah? Bukan hanya sabar tapi juga salat. Karena salat itu keadaan terbaik kita berdoa, meminta tolong. Kenapa begitu? Hadis sahih menjelaskan begini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia bersujud. Maka ketika kamu bersujud, lamakan sujudmu, banyaklah berdoa kepada Allah. Itu Pak, kenapa? Bisalah. Karena ketika bersujud itu keadaan yang paling dekat hamba dengan Tuhan. Maka di saat dia bersujud itu disuruh lama sujud dan perbanyak berdoa kepada Allah. Nah itulah diantara alasan kenapa Allah menyuruh kita berdoa dengan sabar dan salat. Lalu kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu dan sabar itu teramat berat. Sabar kok Pak Ibu? Mengecek ni murahnya Pak. Sabarlah, tiba dawak lu tantu dia tu Pak. Enak. Mati anak kawan. Awak bisa mengecek ke orang tu mah. Sabar Pak ya. Sabar yo. Tiba anak awak mati garuang-garuang ini Pak. Enak. Sabar tu bukan perkara mudah Pak Ibu. Itu makanya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal yang paling nilainya yang tak terhitung. Kalau salat terhitung amal nilainya apa Ibu? Sedekah terhitung itu apa Ibu? Amal yang tak terhitung itu kata Allah sabar. Itu pahala orang sabar itu bighairi hisab, tidak ada limitnya, tidak ada hitungannya. Karena sabar itu ibadah yang paling berat, ibadah yang paling besar. Yang paling berat itu sabar. Itu makanya begini Ibu. Kenapa istri Fir'aun
dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak berzakat, dia tidak haji dan umrah. Tapi istri Fir'aun itu diberikan istana khusus di sorga. Bahkan sebelum dia mati, dia sudah melihat sorganya. Apa amal istri Fir'aun itu, Ibu? Amalnya satu saja. Sabar dapat suami Fir'aun. Itu aja amalnya. Tidak ada yang lain. Amal istri Fir'aun itu sabar punya suami Fir'aun. Nyolapa, nyosipa, nyopija. Tidak ada melawat. Tidak ada. Tidak ada dia menggugat cerai. Dia tahan saja sampai mati. Tidak apa-apa. Biarlah. Jadi kalau ada ibu dapat suami seperti itu, dan ibu bertahan, itu surga langsung tuh ibu. Percayalah kamu. Enggak. Ya itu tuh. Ibu mau masuk surga enggak? Iya tuh. Kan barik tadi ceritanya. Wa innaha lakabiratun. Sabar dan salat itu teramat berat. Enggak begitu? Karena amal berat, surganya paling tinggi. Kalau ibu ingin amal kecil, ya surganya kecil. Kalau ingin surganya mewah, hebat, tentu amalnya berat. Makanya sabar itu amal terberat. Karena manusia sering berkata, sabar dulu batinnya kok. Itu tidak sabar nama itu. Abi sabar dan diangkut. Itu tidak ada sabar itu, Pak. Yang namanya sabar itu ya ditahan. Tahan. Itu kenapa wa innaha lakabiratun, tidak ada yang paling berat perkara selain sabar dan salat. Berat sabar tu Ibu. Ikut yang pulang sudah isya aku tidak sabar, kok sabar duduk sih kok. Ya enggak. Bah kok pulang sudah sembahyang isya. Tidak sabar. Kok sabar duduk sih kok. Kan barik sabar tu. Yang duduk di situ lu dah tu sabar lah. Ceramah mulai lalu. Bah kok lalu, ya tidak sabar dengan ceramah tu kalau lalu tu. Ya enggak. Mana sebenarnya dua sabar, barik sabar tu Ibu. Ya. Barik sabar tu. Nabi Adam dulu Ibu di sorga. Adam, makanlah semua yang ada di sorga. Makanlah. Semuanya boleh makan, pakailah. Tapi yang satu ini sabar ya. Jangan dakuk-dakuk enggak. Kan sabar nama itu, Pak. Apa Nabi Adam bisa sabar? Dia makan buah ciek itu. Kalau ciek itu suruh tahan, sadonya boleh. Satu disuruh tahan cuman. Tidak berat sabar itu. Semuanya sudah dibolehkan Allah. Satu yang dilarang, tolong sabar kata Allah. Dari yang satu ini tahan. Tidak tahan. Ya kan? Ibu baju lah banyak di rumah. Tu pergi ke pasar, bali baju tu tak sabar nama lo tu. Ya kan? Kan menahan nafsu sebenarnya itu. Kan sabar tu tahan keinginan, dorongan tu tahan. Ibu dimarahi suami, ibu tidak salah, suami ibu berang-berang ke ibu. Kan kalau dorongan ibu lawan kan? Dah itu dorongannya. Namun ibu awak lah payah kecek setan kan? Awak lah payah kerajonya menyerengeh le. Lawannya. Setan tu ibu yang sabar ndak? Ambo tahan, ndak melawan. Ndak mudah sabar tu ibu. Mengecek ni murah sabar kenya. Itu kenapa pahala sabar itu tanpa hisab, bighairi hisab. Tidak ada amal yang seberat sabar. Itu kenapa para nabi itu surganya paling tinggi. Kenapa Ibu? Karena amal para nabi itu sabar. Itu makanya nabi yang disebut ulul azmi. Coba bayangkan nabi coba baca cerita Nabi Nuh Pak Ibu. Nabi Nuh sabarnya berdakwah Pak. Nabi Nuh di surat Nuh itu diceritakan Pak, dapat umat Masya Allah pembangkangnya Pak. 1000 tahun berdakwah, 80 orang cuma dapat pengikut. Bayangkan tuh Pak ya. 1000 tahun siang malam berdakwah, cuma 80 orang dapat. Berarti kalau 1000 tahun dapat 80, 100 tahun cuma dapat 2. Enak. 50 tahun hanya 1. 50 tahun berdakwah ciek dapatnya. Kau tiba dakwah pensiun itu mah. Coba baca surat Nuh tu Ibu. Ketika Nabi Nuh berdakwah, apa kata Nabi Nuh? Kullama da'autuhum inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara.
Kalau saya datang berdakwah, kata Nabi Nuh, datang ambo ceramah, itu jamaahnya lari sadonya Pak. Bubar jamaah kok Pak. Awak kalau ceramah Pak, jamaah bubar. Enggak. Mau Ustaz taluk je tu. Asal tiba Pak, orang baik Pak, orang baik, bubar Pak. Mau Ustaz taluk je tu Pak. Itu Nabi Nuh 1000 tahun muda itu. Datang dia, jamaahnya umatnya lari. Firar, lari tunggang langgang. Kau ada yang sakit lutut, tak taluk lari dah. Terpaksa duduk di situ. Lutut sakit, bakal tagak. Dan kawan yang sehat-sehat lebih lari. Yang terjadi, yang lain duduk, ya, dakik Nabi Nuh tu, ja'alu asabi'ahum fi azanim, nyusumbik telingonya Pak. Coba bayangkan Pak, awak kabar ceramah Pak, Pak. Orang pakai headset satunya Pak, mendengar musik. Tak bayar tu Pak. Awak berceramah Pak, ha? Ambo berceramah, ibu bapak pakai headset dengan musik sadonya. Ambo berceramah. Saya Ustaz taluk situ Pak. Ambo dak ketibu-tibu lah Mbak, kok situ ambo jamaah. Agak dak ketibu boleh. Enak. Kok lah ditutup telingonya, ndak mengecek ke mukanya Pak apa? Datang ke mukanya Pak. Wastaghsau siyabahum, nututup lah mukanya Pak. Ditutup wajahnya. Coba bayangkan Pak, telinganya ditutup, wajahnya ditutup. Ya. Kalau ada juga yang itu, yang bisa disampaikan Nabi Nuh, ya telinga sudah ditutup, matanya ditutup. Nabi Nuh tetap berceramah, mendekini kau. Wa asarru jama'aku mau takare sadonya, bicara sadonya. Coba bayangkan Pak, awak berceramah, jama'aku mau takare sadonya. Abu kok dapik lah situ jamaah, abu dak katibu-tibu oleh Ibu. Ayo itu kan dak pula mu itu dak ringan tu bukti dak ringan dari itu Nabi Nuh itu yang dihadapi. Itu bukti sabar tu yubana bare. Ya tu. Coba bayangkan bebo, ambo tibo tu apa bilu pulang sadonya. Ado dengan gaik tinggal ndak taluk pulang, anyo pasang headset telingonya, nyo tutup wajahnya. Atunya mau takari ambo berceramah. Aduh Ustaz taluk situ tu. Tapi Nabi Nuh kuat 1000 tahun. Itu kenapa dia sebut ulul azmi. Tingkat kesabarannya paling tinggi Nabi-Nabi itu Pak. Memang tak mudah sabar itu. Memang sabar itu ibadah paling berat. Makanya ganjaran sabar itu tak ringan pula Bapak Ibu. Ya, makanya kata Allah, kalau Bapak Ibu nanti masuk surga, ya, insya Allah masuk surga ya. Di depan pintu surga itu apa kata malaikat Bapak Ibu? Nanti baca surat Ar-Ra'du ayat 23 24, surat Ar-Ra'du Pak. Ketika manusia digiring ke depan pintu surga, malaikat menyambut. Apa sambutan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Itu kata malaikat. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka digiring bersama keluarganya masuk surga. Di depan pintu surga malaikat menyambut di setiap pintu surga. Apa sambutan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ini surga karena kalian sabar dulu. Bukan karena kalian tahajud, bukan karena kalian baca Quran, bukan karena kalian bersedekah. Bima sabartum. Karena kamu sabar, inilah surga. Ya, makanya kata Allah di ayat lain, abhasibtum anta dakhulul jannah wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Jangan dikira kalian bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Makanya pintu surga yang paling hebat itu pintu kesabaran. Itu amal yang paling berat. Sabar itu. Wajar Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Sungguh ya sabar dan salat itu berat, sangat berat. Dua taukidnya, inna satu dan la satu, lakabirah dua. Sungguh sangat berat. Sabar. Yang kedua, kenapa salat disebut sangat berat? Ya. Kenapa salat disebut sangat berat? Karena salat ini beda dengan ibadah lain. Kalau puasa, sekali setahun. Zakat, sekali setahun, itu pun kalau cukup nisabnya.
Haji sekali seumur hidup. Salat tiap hari 5 kali. Apa tidak berat tu Pak? Wajar Allah mengatakan salat tu ibadah paling berat. Kenapa? Tiap hari 5 kali lah buat secara malam. Berat. Makanya umat-umat lalu tu banyak bermasalah kerana salatnya. Umat Nabi Musa tu Pak pernah dikutuk jadi baru gara-gara salat. Mereka disuruh salat Jumat, hari Sabtu disuruh salat, libur. Mereka nangkap ikan. Sebab kalau hari Sabtu Bapak Ibu, ikan kadang-kadang ke tepi, kerajaan nangkap ikan nelayan. Kok Sabtu hari ikan kadang-kadang Pak, kadang-kadang murang ikan ke tepi. Kalau tidak Sabtu hari tidak ada ikan satu pun. Akhirnya mereka sepakat libur salat. Udah tangkap ikan jadi baru sadonya Pak. Memang betul tu Pak. Ya memang di masa-masa ibadah dibesarkan nilainya, godanya berat. Makanya malam tarawih, apa gunanya kita malam tarawih, malam Ramadan? Untuk apa malam Ramadan tu Pak? Qiyam untuk kita salat malam. Tapi godaan malam tu balik. Apa beratnya? Itu yang dijual tu laku semua Pak. Maka banyak orang menggalih pada sembahyang tarawih. Bakwan, cindu. Itu bakwan tu ikan umat Nabi Musa dulu tu Pak. Bentuknya bentuk bakwan kini Pak. Iya toh. Dulu umat Nabi Musa jual ikan. Kini bentuknya bakwan, onde-onde. Itu ikan umat Nabi Musa tu Pak, tapi beda bentuk. Intinya Pak, melalaikan kita dari salat. Begitu tu. Ya. Nabi Sulaiman bermasalah karena dikasih penyakit stroke kan kadang salatnya. Dia terlambat salat asar gara-gara memandikan kudanya. Ini kenapa salat itu disebut ibadah yang paling berat. Karena dia rutin setiap hari. Ya. Kata Allah, kecuali salat itu tidak berat illa alal khasiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kata Allah, salat, sabar dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk enggak. Jadi Bapak Ibu begini. Jadi kata Allah kan begini ya. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dua ya. Sabar, salat. Tapi ketika bicara ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk, maka kata gantinya menjadi tunggal. Wa innaha. Padahal tadi dua. Sabar, salat. Harusnya wa innahuma. Kata gantinya harus kata dua. Huma. Tapi tidak. Kata gantinya tunggal. Wa innaha. Kenapa kata gantinya tunggal tidak musanna? Padahal katanya dua, sabar dan salat. Sabar dan salat itu untuk khusyuk dia satu paket yang tidak bisa terpisah. Orang yang salat kalau ingin khusyuk mesti sabar. Orang yang sabar buktinya dia salat. Mustahil orang bisa khusyuk salat kalau dia tidak sabar. Mustahil. Itu kenapa Nabi diceritakan Aisyah kalau salat sampai bangkak-bangkak kaki beliau. Kenapa bangkak kaki Nabi salat? Jangan tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri, kata Aisyah. Kenapa? Al-Baqarah itu kadang 1 rakaat, kadang tambah Ali Imran. Kenapa Nabi tidak merasa berat? Karena sampai ke level khusyuk tadi. Salat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, apa itu khusyuk Pak Ibu? Ragam ya, ragam definisinya. Kalau ahli fikih menjelaskan khusyuk itu menjaga gerak di luar gerak salat. Jadi orang yang khusyuk itu tidak ada gerakan lain kecuali gerakan salat. Ada sebuah riwayat sahabat sedang salat, lalu dia menggaruk-garuk jangguiknya. Orang panjang jangguik kena cek mendekor dalam semayang itu. Kata Nabi, lihat sahabat yang sedang memegang macik-macik jangguik itu, kata Nabi, iyakhsa takhsa yadah.
Andai orang ini khusyuk salatnya, maka tangannya juga akan khusyuk. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu melakukan gerakan yang bukan gerakan salat, tanda dia tidak khusyuk. Pasti itu. Ya. Nah, kalau ada orang menggaruk-garuk, ada rukun salat menggaruk. Nah, menggaruk-garuk itu tanda tidak khusyuk. Ada orang Bapak Ibu memang kebiasaannya asal mulai sumayang gata sebadan gosadonya Pak. Enggak. Lah sudah sumayang tidak ada gatanya Pak. Nah, itu tanda tidak khusyuk. Kalau ada orang menguok, tanda tidak khusyuk. Kan ada Pak sembahyang subuh cok tu. Pada sudah lalu jago lalu Pak. Pas sembahyang bang Mas Haji, Allahu Akbar. Nah gitu. Tanda tidak khusyuk. Khusyuk tu tidak ada gerakan kecuali gerakan salat. Tenang, itu khusyuk. Mata ke tempat sujud, tangan tidak ada gerakan lain, semua ya melakukan gerakan saya. Itu menurut ahli fikih begitu. Kalau dalam konteks tasawuf, itu larut bersama Allah sehingga dia tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya. Yang dihadapi hanya Allah. Kira-kira begitu. Gini contoh sederhananya. Ibu bapak punya anak-anak cucu nonton film kartun. Misalnya nonton SpongeBob atau Ipin Ipin. Sadangnya menonton SpongeBob tu, cuy bau namanya. Dia terdengar adanya? Enggak. Bako tak terdengar adanya Pak Ibu? Nyo sedang khusyuk. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya loh Pak Ibu. Apa-apa yang candu main nonton bola, seorang nonton bola tu Pak, itu sagadang kelengking nyamuk di kaki tak terasa loh Pak. Kenapa? Sedang khusyuk. Kalau tidak khusyuk Pak, sedang sumayang, lalu nyamuknya tapuk langsung Pak. Enak. Lalu saja nyamuknya Pak, nyetapuk. Nonton bola Pak, lenggok ke kakinya. Tak terasa dia loh. Itu yang khusyuk. Bapak Ibu pernah pergi kata pelau kan? Di Tapi Lawi itu ada kan batu bungguk-ungguk tu. Ada anak bujang ayo anak gadis Pak, sepasang anak muda duduk di atas batu tu Pak. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore di atas batu. Dak taraso hari angin dinyo. Dak taraso batu karih dinyo. Dak taraso paruit lapa dinyo. Bak kok bisa taluk berjam-jam duduk di atas batu dari angin tu Ibu? Khusyuk. Itu khusyuk. Sehingga orang khusyuk tu tidak sadar waktu berlalu panjang Pak. Itu khusyuk. Orang kalau khusyuk yang ada kenikmatan. Tidak terasa waktu kok panjang berlalu. Nikmat tu khusyuk namanya. Ibu yang khusyuk mendengar ceramah, lah 1 jam 2 jam berceramah, rasa 10 minit sebaru. Ibu tenang. Kalau ada orang kalau masuk saya tak khusyuk namanya tu. Kalau masuk agak panjang saya, kamar mandi, masuk balaji, itu dah tak khusyuk. Yang khusyuk tu tenang, itu khusyuk. Sama kita, ambo lu ketika dulu sanawiyah, Ibu, ketika TPI dulu nonton ada film India ke baru-baru tu Pak. Itu film India tu 3 jam durasi tu Pak Ibu. Tapi nonton film India tu 3 jam tu sabantar rasanya. Kenapa? Yo bana masuk cerita tu kawak, tak gitu. Kalau bahasa anak-anak muda kini, Ibu, ceritanya gua banget, awak bananya cerita di film tu. Itulah kenikmat, itu yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu nikmat ibadah tu terasa. Sehingga Nabi Muhammad tu sampai bangkak kakinya, itu tak tahu beliau kalau kakinya bengkak, Aisyah yang lihat. Jadi khusyuk tu puncak kenikmatan dalam ibadah. Itu makanya tadi, salat itu sangat berat kecuali bagi orang khusyuk. Karena bagi orang khusyuk bagaimana bisa berat? Karena ibadah itu nikmat, salat itu nikmat. Bagaimana dia berat? Berat itu, beban itu kalau tidak ada kenikmatan. Kalau ada kenikmatan, tidak mungkin berat, tidak mungkin beban. Benar orang katakan, salat itu sangat berat, beban berat, kecuali kalau dia khusyuk. Kalau dia khusyuk, tidak ada beban berat, nikmat terasa. Ya. Jadi khusyuk itu sederhananya Bapak Ibu, rasa nikmat ketika kita beribadah. Itu intinya, nikmat. Kalau sudah nikmat, tidak ada beban lagi itu. Karena itulah Bapak Ibu, ya, untuk sampai ke level itu memang ada jalan-jalan yang diajarkan Nabi. Ya. Baik secara internal maupun secara eksternal.
Misalnya kata Nabi begini, kalau kita gini, kan khusyuk itu fokus sederhananya. Ya, tidak ada gangguan lain, itu sederhananya begitu. Itu kenapa kata Nabi begini, salah satu hadis yang menjelaskan tentang khusyuk itu, iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliya al-maghriba. Kata Nabi, bila hidangan sudah terletak, makan malam sudah terhidang, waktu maghrib datang, maka makanlah kamu sebelum salat maghrib. Ini hidangan sudah terletak, perut sudah lapar. Ini azan maghrib berkumandang. Diambil maghrib, karena maghrib ini waktu paling pendek nih. Dari semua waktu yang ada, maghrib yang paling pendek. Contohnya maghrib. Ini mau salat maghrib, perut lapar, nasi sudah terhidang. Kata Nabi, jangan salat, makan. Kalau makan itu terlambat sembahyang. Lebih baik terlambat. Lebih baik terlambat, tapi khusyuk. Ketimbang salat di awal waktu, tapi memikirkan makanan waktu salat. Apalagi kita mau makan sama-sama, Pak. Orang sembahyang, sebagai lah makan, Pak. Lah mulai makan. Tu apa yang sembahyang? Beko takbir ihram tu, Pak, yang dipikir cik itu. Lah ketinggalan ndak lek. Sebab jarang-jarang awak kalau makan bersama kau dan kemudian dapat lebih. Ndak ada Pak. Selalu yang kemudian kau dapat kurang. Kinco-kinco saya tinggal beko itu. Kantang je kacang saya tinggal beko, daging-daging lah habis beko tu. Maka makanlah dulu. Kenapa? Tidak akan fokus. Pikiran tidak akan fokus tuh. Artinya, kalau ada gangguan-gangguan yang berpotensi merusak fokus salat kita, maka selesaikan dulu. Tidak boleh kita salat. Ya. Itu kenapa Nabi kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau salat dalam keadaan mabuk. Ya. Mabuk saja bukan minuman keras saja, Pak Ibu. Orang yang mengantuk dilarang salat. Kenapa? Pasti tidak khusyuk salatnya. Makanya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pulang luar kota sampai di Padang jam 4 pagi. Inilah sudah 2 hari 2 malam tidak tidur. Mata, muka, masalah, beratnya, kantuk, berat. Azan subuh 1 jam lagi ditunggu, tidak kuat lagi menunggu rasanya. Ibu jangan tunggu azan subuh, tidur. Tak boleh salat dalam keadaan mengantuk. Tidur. Beko tak kalau jam 9 jaga Ustaz. Tak apa-apa. Kalau benar-benar tertidur, bangun jam 9 pagi, jam 9 salat subuh. Qada. Lebih baik terlambat tidak di waktunya tapi khusyuk. Ketimbang ditunggu azan tapi dalam keadaan mengantuk berat, tak boleh, tak akan khusyuk. Karena khusyuk itu Bapak Ibu, surganya jelas, surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kalau dia khusyuk salatnya, allazina yarisunal firdaus, menjadi pewaris surga Firdaus. Khusyuk jelas surganya, Pak, Firdaus paling tinggi. Makanya ada para ulama berpendapat begini. Andai orang di rumah salat sendiri khusyuk dia, berjamaah ke masjid tak pernah bisa dia khusyuk, tapi di rumah dia khusyuk, andai begitu keadaan dia, maka orang tadi tidak perlu berjamaah ke masjid, di rumah saja sendiri. Kalau memang betul keadaannya begitu. Tapi jarang-jarang di rumah khusyuk sembahyangnya. Jarang. Kamu tanya, ibu kalau sembahyang surang di rumah, berjamaah di masjid, mana capek sudah? Capek di rumah le, awak sopirnya mah. Biasa kul huwallahu inna atena dari subuh sampai isya begitu. Enak. Kalau ayatnya kul huwallahu inna atena tak dodak sabar nama itu. Kan khusyuk dari jalannya apa? Sabar. Kalau capek sembahyang, capek sudah, di mana sabarnya tuh? Yang capek sudah tuh pasti tidak sabar salatnya. Ya pasti tidak khusyuk. Yang khusyuk tuh lama. Tuh maka sampai bangkak kaki Nabi tadi. Ya. Itulah kenapa Bapak Ibu kalau ada makanan, makan dulu. Jangan salat. Kalau mengantuk, tidur dulu. Jangan salat. Kenapa? Tidak akan fokus. Itu makanya apa? Nabi diceritakan dia salat, itu di samping kamar beliau, Aisyah pasang tenda, gorden. Warnanya mencolok, yang agak mengganggu mata Nabi. Maka kata Aisyah, kata Nabi kepada Aisyah sebelum Nabi takbir itu, ya Aisyah amiti anni karamaki. Aisyah, tolong buka gorden ini karena mengganggu mata saya dalam salat.
Itu cara khusyuk. Tak boleh di depan kita tu ada gangguan tu. Makanya saf yang paling baik di depan. Kenapa yang paling besar pahala nomor 1? Karena mata kita kalaupun mutar-mutar tembok, tetap ke tembok arahnya Pak. Tapi apa kalau salatnya di belakang, makin ke belakang salat makin banyak yang dilihat nanti. Saya ulah kamu. Apa kalau makin di belakang sembahyang banyak yang nampak bekono. Kadang kelepak baju kawan dah cabik-cabik itu tak fikir tu Pak. Iku ndak diaben dia orang rumah mungkin nah. Ibu kadang baju kawan apa mungkin nak kawan lah sebulan iko ke iko ndak dicuci mungkin nak ibu Kadang lah duduk akhir Pak. Nampak tapak kaki kawan tagak pacah-pacah ke Pak. Tak fikir tu Pak. Alah karaju apa kayaknya. Makin ke belakang apa makin banyak tampak begitu. Makanya saf paling depan yang paling baik itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tidak boleh datang ke masjid membawa pakaian, memakai pakaian yang berpotensi merusak orang di belakang kita. Ibu jangan pakai mukena yang warna-warni yang mencolok. Mukena ibu standar saja. Sebab kalau warna nonorak, mencolok, warna-warni, ibu yang di belakang tu nyepikin begitu tu. Di mana balik kuat. Abu patang lambo cari-cari dak bersobok ondeko lah. Makanya surah Assalamualaikum dak sebab zikir ibu kalau nyogabi ibu langsung, Bu, di mana badi tu? Tu tak ada nyepikir secara sembahyang dari ibu. Ikan dah memikirkan itu. Apa-apa kalau pergi sembahyang ke masa jiku, jangan dia buat baju nama merek-merek. Kan ada baju orang tu Pak, tulisan di belakang Pak. Pasti yang di belakang tu membaca tu. Ya tu. Kadang bacaannya kok tulisannya kok baik sakit hati Pak. Yang membaca gila. Awak tak baca dah Pak. Ya tak? Itu bacaannya Pak. Itu makanya saya ini benar nih Pak. Ini infak ni Pak, donatur ni taruhnya memang di samping Pak. Jangan di muka kau Pak datang donatur tu. Orang semua yang di muka tu cari nama beko tu mah. Cayolah kamu. Cari ambo bulan patang lambo bayi dak tulis di pengurus ni Pak. Dari situ kan aman tu Pak. Itu jalan-jalan khusyuk itu dari luar diri kita. Itu penting. Itu membantu. Itu kenapa Ibu? Kenapa Allah perintahkan kalau kamu masuk masjid, kalau kamu datang ke masjid, khuzu zinatakum, pakai pakaian yang indah. Bakok pakaian yang indah disuruh supaya orang samping kanan kita, belakang kita menjadi khusyuk kena tampilan kita. Kalau ibu baju babaun, ya, orang samping kiri awak ada khusyuknya Pak. Payah menahan nanguk sampai semayang begitu Pak. Enggak. Tu aku ibu-ibu subuh tu kalau pergi ke masjid ganti daster laluk tu. Jangan daster yang laluk di baju. Kalau keringit beko Pak Ibu. Ya kan? Ya kalau suku-suku liase di rumah dingin. Tapi namanya laluk kalau badan ibu agak tabak keringit tu pasti itu. Abeko taruhlah ibu bungkus je makan ibu, tapi ketika sujud je mahau abeko tu mah. Enak. Api itu mah. Apa ya orang menahan baun beko tu mah. Jadi khusyuk itu kadang tak dari diri kita, dari keadaan di sekitar kita. Itu kenapa Nabi suruh perempuan salat di rumah tu. Siapa perempuan suruh salat di rumah yang punya anak-anak balita agar dia tak membawa anaknya ke masjid. Sebab anak-anak balita aku Ibu kalau dibawa ke masjid itu pasti mengganggu khusyuk orang. Pasti itu. Makanya anak-anak tu kalau dilapet tak boleh larinya ya. Kadang kacaunya Pak, kacau mata di muka Paknya berlari dekat kacau mata tu Pak. Alah tak kajut-kajut sekarang semayang tadinya. Enak. Makanya perempuan disuruh salat di rumah tu. Salah satunya perempuan yang punya anak-anak yang masih balita. Agar anaknya tak mengganggu salat orang, tak boleh. Ya. Nah, itu sebab eksternal. Khusyuk. Nah, tapi kata Allah di ayat ini ada sebab yang paling menentukan agar engkau bisa menikmati ibadah, bisa mendapatkan khusyuk dalam salat itu. Apa kata Allah? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Setiap kamu salat kata Allah, yakinlah bahwa engkau akan menghadap Tuhan dan akan kembali kepadanya setelah salat selesai. Ibu bapak, kalau ingin khusyuk, jangan pernah meyakini ada salat setelah salat itu. Itu cara khusyuk. Ibu bapak yang salat isya tadi, jangan pernah berkeyakinan subuh besok akan salat.
Kalau bapak ibu masih yakin subuh besok masih salat, tidak akan pernah khusyuk. Khusyuk itu kata Allah, kalau engkau meyakini setiap salat itu salat terakhir. Ya. Makanya siapa? Ali Zainal Abidin pernah ditanya, bagaimana engkau khusyuk salat? Kata dia, ketika saya takbir, itu saya bayangkan malaikat maut sudah menunggu saya di belakang saya. Ketika saya siap assalamualaikum, saya pun berangkat meninggal dunia. Itu cara khusyuk. Sebab begini ya Pak Ibu, kalau kita meyakini ibadah itu terakhir, biasanya selalu maksimal, selalu terbaik. Beginilah, ibu kalau dikasih tahu, kalau dapat pemberitahuan, ibu mati seminggu lagi, dapat surat ibu nih dari malaikat maut, ibu Jumat depan sudah stempel, ibu mati besok hari Jumat. Saya yakin ibu tidak akan pulang lagi ke rumah, berzikir, ibadah sampai Jumat besok. Ya enggak? Kenapa? Ibu sudah tahu akan mati. Maka ibu akan maksimal memanfaatkan ibadah waktu itu. Baik ibu kau santai-santai beribadah, padahal mati dah dakik. Merasa masih jauh. Semakin kita merasa dekat dengan kematian, maka semakin maksimal ibadah. Pasti itu. Ibu kalau dah tahu apa mati, mungkin seminggu lagi apa mati. Dah dapat ponis dokter kau. Dak kalamo le ibu, seminggu lagi kau je pernah mot. Enak. Apa yang ibu lakukan ke suami? Apapun permintaannya pasti dikasih. Leka jadi minta martabak Mesir jam 1 malam, bacarian je tu mah. Ba ko betul nyoka mati lai. Enak. Ba kini kok tempe tahu nyoka lamo makan lai dah gitu. Semakin merasa dekat dengan kematian tu, pasti ibadah semakin maksimal. Itu kenapa kata Allah ketika Allah sebutkan salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau engkau ingin khusyuk, maka yakinilah engkau akan menghadap Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ini yang paling pokok setiap ibadah. Jangan pernah merasa hidup kita lebih dari 12 jam. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda amal itu di sore hari. Belum tentu kau melihat matahari terbenam. Bila kau berada di sore hari, iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunggu amal itu di pagi hari. Belum tentu kau subuh bangun. Harusnya Bapak Ibu beginilah cara kita memandang hidup dunia ini. Jangan pernah memandang hidup lebih dari 12 jam. Bila kita sudah tidur, jangan pernah berkeyakinan besok akan bangun di pagi hari. Itu makanya Bapak Ibu ketika tidur berdoa kan, Bismikallahumma ahya wa bismika amun, itu tuh. Ibu mati itu, tidur itu. Tak akan bangun lagi itu, udah mati itu Pak. Begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang hidup kembali saya. Nanti mati lagi itu malam tuh. Maka jangan tunda, menunda itu tidak boleh. Nah ibadah juga begitu Ibu, salat akan menjadi maksimal kalau kita merasa dekat dengan kematian kita. Nah itu Bapak Ibu ya, maksud dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 45-46. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang setiap salat dia meyakini akan menghadap Tuhan dan kembali kepada Tuhannya. Nah begitu.